Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwani. Amma ba'd. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Seperti biasa kita akan mendengarkan dulu nanti dan menyimak bersama video Syekhnya, kemudian kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Video pertama ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak dibolehkan untuk berbuat sombong dan berbuat semena-mena, ya. Mari kita saksikan dan simak bersama video beliau. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا سؤال تحدي وليس سؤال استفهام للتحدي وليس استفهام للعلم. ما يقول أين الجبارون يدورهم أو يقول اخرجوا، لا تحدي، أي لا يوجد جبارون، لا يوجد متكبرون، بل جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرهم الله يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كأمثال النمل. هؤلاء الجبارون المتكبرون في الأرض اللي شايفين نفسهم، الذين يترفعون على الخلق، الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم الكبرياء إزاري ردائي والعظمة إزاري من نازعني شيئا من ذلك أدخلته النار. هؤلاء المتكبرون الذين يتعاظمون على الناس الله يجعلهم كأمثال الذر يوم القيامة. ولذلك هذا الاستفهام للتحدي، أين الجبارون؟ أين أنتم يا من تدعون أنكم جبارون، يا من تتكبرون على الخلق؟ ولذلك التكبر والتجبر نقص في الإنسان. الإنسان المتكبر نقص فيه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المتكبرون يوم القيامة عند الله كأمثال الذر، يعني مذمومون، لكنها بالنسبة لله صفة كمال، لأنه يحق له أن يتكبر، أهل للتكبر سبحانه وتعالى. لكن من كانت تقتله شرقه وتؤذيه بقه، هل له الحق أن يتكبر؟ من كان كما يقولون خلق من نطفة مذرة، من نطفة مذرة، نطفة مني يمنى، من مني يمنى، وهو يحمل العذر في جسمه. كلنا نحمل العذر في أجسامنا، وإذا مات ولم يدفن صار جيفة قذرة. أهذا يحق له أن يتكبر؟ وذلك يقال للإنسان اعرف قدرك، من أنت، من تكون، من تكون، واعرف قدر الله. وإذا قال الله تبارك وما قدر الله حق قدره. ولو قدر الإنسان الله حق قدره سبحانه وتعالى لما عصاه، لما عصاه، لكن يغيب عنه هذا وقت المعصية، الشهوة تغلبه فينسى عظمة الله تبارك وتعالى، ينسى ذلك. الذي يقدر الله حق قدره لا يتحاكم إلى غير الله من القوانين الوضعية وغيرها. من عرف الله حق قدره لا يدعو غير الله تبارك وتعالى. من عرف الله حق قدره لا يخاف غير الله تبارك وتعالى. من عرف الله حق قدره وثق بالله تبارك وتعالى واستعان به وتوكل عليه. لكن الذي نراه أن كثيرا من المسلمين اليوم
فضلا عن الكفار ما عرفوا الله حق قدره، فعبدوا غيره وأطاعوا غيره وعصوه جهرة عيانا سبحانه وتعالى. إذا ما عرفوا الله حق قدره، ما عرفوا أن الله هو الجبار، أن الله هو الكبير، أنه هو المتكبر سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حقيقة أن يتأمل هذا الأمر بين فترة وأخرى، والله المستعان. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi video singkat dari beliau. Beliau menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebetulnya kalau kita lihat ceramah full dari yang dia sampaikan ini adalah menjelaskan bab tauhid, bab wa ma qadarullah haqqa qadrih ya. Beliau menyampaikan tadi yang pertama, Anal Malik ya. Beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, hadisnya lumayan panjang, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kelak ya melipat langit, yatwis samawat ya. Allah Subhanahu wa taala yatwi as-samawat yaumal qiyamah. Allah melipat langit-langit itu nanti pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil itu dengan tangan kanannya. Kemudian tsumma yaqul anal malik. Kemudian Allah mengatakan, sayalah malik, raja, penguasa ya. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun ya. Kemudian Allah memanggil dan mengatakan, di manakah orang-orang yang berbuat semena-mena? Ya, di manakah orang-orang yang sombong? Beliau menjelaskan tadi, pertanyaan di sini bukanlah pertanyaan untuk menjelaskan bahwasanya orang-orang yang Allah seru itu ada ya. Maksudnya melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Orang-orang yang Allah serukan ini untuk penghinaan ya, bagi orang-orang yang berbuat semena-mena di dunia dan juga berbuat sombong. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong itu nanti akan dibangkitkan ke dunia ini ka'amsalidz dzarrah ya. Bagaikan seukuran semut ya. Jadi orang-orang yang sombong itu nanti merasa berkuasa di dunia, mereka Allah akan bangkitkan di hari kiamat seperti semut seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggulung langit itu nanti hari kiamat dan memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melipat ya, menggulung bumi ini, al-ardin ya. Al-ardin ini dengan tangan kirinya. Tsumma yaqul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah menggulung bumi ini dengan tangan kirinya, maka Allah mengatakan anal malik, saya adalah raja, penguasa, kata Allah. Ainal jabbarun, di manakah orang-orang yang berbuat semena-mena? Ainal mutakabbirun, di manakah orang-orang yang berbuat sombong? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang yang sombong di dunia ini nanti di akhirat, di hari kiamat. Kemudian beliau tadi menyinggung juga ya hadis qudsi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Al-kibriya'u ridai. Artinya adalah kesombongan adalah bajuku ya. Naam, wal 'azamatu izari, wal 'azamatu izari. Artinya adalah dan keagungan adalah mahkotaku. Barang siapa ya, faman naza'ani wahidan minhuma faqadhaftuhu finnar. Barang siapa yang menyaingi aku pada salah satu dari kedua sifat tersebut, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi kesombongan dan juga keagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Isra,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena mau bagaimana dia sombong? Dia tidak akan bisa menembus bumi, ya. Allah sampaikan kepada kita dengan jelas, jangan berbuat sombong di muka bumi ini karena engkau tidak bisa menembus bumi. Sampai sekarang tidak ada yang bisa kita lihat dan kita dengarkan kabar seseorang bisa menembus bumi. Tidak ada. Kemudian walan tahriqal arda walan tablughal jibala tula, ya. Dan engkau tidak akan sampai setinggi gunung. Ini Allah Subhanahu wa taala buat permisalan kepada kita, permisalan yang gampang, ya. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Karena itu semua adalah keburukan dan sangat Allah benci. Jadi sombong sifat manusia yang Allah benci. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Kita terbuat dari air yang hina, ya, tercipta dari air yang hina, air mani. Dan jika seseorang itu meninggal dunia, ya, dan tidak ada yang menguburnya, maka akan keluar bau yang sangat busuk. Bau yang sangat tidak disukai oleh manusia. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Jadi kita hidup di dunia ini, selayaknya kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tadi menjelaskan ayat, ya, yang menjelaskan tentang bab tauhid yang kita sampaikan di awal tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Ya. Dan orang-orang, ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat agung, ya, menjelaskan kepada kita bahwasannya orang-orang yang sombong, orang-orang yang berbuat syirik, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semestinya, ya. Karena orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa sedih. Karena apa yang dia butuhkan bisa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dia tidak akan bermaksiat, berbuat keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berbuat sombong. Dia tidak akan berbuat angkuh. Ya. Karena sifat sombong, sifat angkuh itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia lemah, terbuat dari air yang keji, ya, air yang hina. Ma'in mahin, kata Allah Subhanahu wa taala, dari air yang hina. Dan juga orang-orang yang sombong tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Jadi tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebiji sawi, ya. Jadi sifat sombong ini adalah sifat atau perilaku yang harus dihindari, karena ini merupakan dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis, ya, dari surga Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena dia tidak mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada bapak kita Adam ketika Allah memerintahkannya. Dan ini merupakan maksiat pertama terjadi di langit, ya, sombong. Dan begitu juga di bumi. Ketika anak Adam, ya, yang kita ketahui keduanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi kembaran saudaranya, namun dia tidak mau dan iri dan sombong, maka terjadilah kemaksiatan sehingga dia berani, ya, membunuh saudaranya.
Dan penyakit hati ini banyak menimbulkan keburukan-keburukan. Seperti penyakit iblis, dalam hatinya dia sombong sehingga dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan penyakit hati yang dimiliki oleh anak Adam sehingga menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar, dia berani membunuh saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah belum menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dia tidak akan merasa takut kepada ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu ada zat yang lebih agung yang dia sembah, yang dia jadikan sebagai marja segala urusannya, tempat kembali segala urusannya. Karena seorang mukmin yang hakiki, mukmin yang hakiki, dia kembalikan seluruh permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen kedua ya. Kita dengarkan dulu video sesnya tentang hukum ya. Hukum orang yang keluar dari masjid setelah dikumandangkannya azan. Mari kita simak bersama. يقول ما حكم تغيير المسجد بعد دخول وقت الأذان، يعني الخروج وقت الأذان من المسجد الذهاب إلى مسجد آخر. إذا كان هناك سبب لا مانع، كان يكون عنده موعد في المسجد الثاني، أو يكون عنده درس في المسجد الثاني، أو يكون هو إماما في المسجد الثاني أو مكلف بالإمامة. المهم أن في سبب، يعني خرج لأجله لا بأس. أما إذا كان بدون سبب فلا ينبغي له أن يخرج، خاصة إذا كان بعد الإقامة، خاصة إذا كان بعد الإقامة. لأنه في حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وفي رواية عند أبي عوانة أنه خرج بعد الإقامة، يعني وليس بعد الأذان إنما بعد الإقامة، لأن الناس عندما يرونه الناس داخلة تصلي هو طالع شو يقولون؟ سيتكلم يقول غير مسلم، هذا يقول غير مسلم، يعني يسيئون الظن فيه. الناس هو جعل هذا للناس أنهم أساءوا الظن فيه لأنه خرج من المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah menonton ya sekilas tentang video sesnya yang menjelaskan tentang hukum keluar dari masjid setelah dikumandangkannya azan. Hukum keluar dari masjid ya setelah dikumandangkannya azan tanpa ada uzur, itu hukumnya haram ya, tidak dibolehkan. Dan ini berdasarkan hadis ya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ada seseorang yang keluar dari masjid ya, ketika seorang muazzin telah azan, Abu Hurairah mengikutinya dan melihatnya, kemudian beliau mengatakan, faqala Abu Hurairah amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini ya, beliau katakan telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dibenarkan bagi seseorang ya keluar dari masjid tanpa uzur syar'i ya, tanpa uzur. Karena ketika dia keluar itu bisa menimbulkan suuzon ya dari orang-orang yang melihat dia, terutama ketika dia keluar setelah iqamah. Setelah iqamah, ada orang yang mengatakan umpamanya atau mengira ya dia ini non muslim atau kafir dan sebagainya karena dia keluar dari masjid setelah iqamah. Dan juga disebutkan ya dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan di sini, summa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjid fanudiya bis shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalli ya. Jika kalian berada di dalam masjid ya, janganlah keluar salah seorang dari kalian, maksudnya keluar dari masjid
sampai dia menyelesaikan solat itu. Sampai dia menyelesaikan solat. Dan perlu kita ketahui ya, ada beberapa uzur yang dibolehkan bagi seseorang untuk keluar dari masjid ketika muadzin telah mengumandangkan azan, ataupun seorang muadzin telah iqamah seperti itu. Maka uzur yang dibolehkan seperti berwudu ya, seperti berwudu, maka dibolehkan bagi seseorang umpamanya ketika seorang muadzin sudah azan dan dia mendengar azan tersebut dan wudunya sudah batal umpamanya, dibolehkan bagi dia keluar dari masjid untuk mengambil wudu. Karena jika dia tidak berwudu, maka solatnya nanti tidak akan diterima karena wudunya telah batal. Dan juga uzur yang lain adalah seseorang itu berwudu, namun tempat wudu itu ada di luar masjid. Kan ada dia tempat wudu di dalam masjid, ada yang di luar masjid, bahkan di luar pagar lagi. Jika kasusnya seperti ini dibolehkan karena dia memiliki uzur. Ataupun dia keluar dari masjid itu dengan niat kembali lagi ya. Dia keluar dari masjid dan ada niat untuk kembali. Umpamanya seorang muadzin memandangkan Allahu Akbar, kemudian dia keluar dari masjid dan niatnya ingin kembali lagi karena ada yang mau dia selesaikan umpamanya, seperti urusan keluarganya, ataupun memberikan atau membelikan makanan untuk anaknya, istrinya karena mereka sakit, ataupun mereka belum sempat memasak umpamanya, maka ini dibolehkan. Atau seseorang yang keluar dari masjid ingin solat di masjid yang lain ya, dan dia berkeyakinan solat di masjid yang lain itu tidak terlambat. Adapun ketika di masjid yang lain itu sudah iqamah, maka tetap dia harus solat di masjid yang dia dengarkan azan tadi, tidak ke masjid yang lain seperti itu. Dan juga di antara uzur yang dibolehkan adalah ketika dia mengetahui ya di masjid lain itu ada setelah solat umpamanya mudzakarah atau majelis ta'lim, dia pindah dari masjid itu ke masjid yang lain itu karena di tempat itu ada majelis ta'lim, itu juga dibolehkan karena memiliki udzur syar'i. Jadi intinya adalah hukum bagi seseorang itu keluar dari masjid ketika dia mendengar azan bahkan iqamah, tidak dibolehkan bagi dia keluar, diharamkan bagi dia keluar kecuali memiliki uzur yang syar'i seperti yang kita sebutkan tadi. Karena sangat jelas ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi, dan juga yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kembali ke segmen ketiga, kita nanti akan mendengarkan juga ya video singkat dari syekhnya tentang seseorang ya yang tidak berbicara dengan ibunya atau orang tuanya karena mereka ada perselisihan seperti itu. Maka kita simak videonya. يقول أمي غاضبة من أخي من فترة وهو لا يكلم أمي ولا يحاول أن يرضيها، فقدم له نصيحة. لا طبعا الإنسان يجب عليه أن يتقي الله في والديه، يعني حتى لو كان الخطأ من الوالدين يغتفر. لن تتذكر طبعا، لكن قد أخطأت كثيرا وأنت صغير في حقها وسامحتك ولم تهتم لهذا، آذيتها وبلت في ثوبها وأزعجتها ولم تجعل لها تنام، وكانت تتحمل هذا منك. فالإنسان لابد أن يتقي الله في والديه، ولذلك أوصى الله بالوالدين ولم يوصي بالأولاد، لأن الأولاد يكفيهم ما جعل الله من الرحمة في قلوب الوالدين لهما،
أما الأولاد فلا يستحضرون هذا الأمر، فإذا ذكرهم الله بالوالدين قال وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فعلي الإنسان يتقي الله في والديه حتى لو أخطأوا في حقه، حتى لو وقع منهم ما وقع. الله تبارك وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما أتصور أن أمه دعته إلى الشرك، بل لو دعته إلى الشرك قال صاحبها بالمعروف. هذا إذا دعته إلى الشرك، فكيف إذا كانت القضية قضية يعني أخطأت في حقه في شيء أو أزعجته في شيء أو كذا، لابد أن يفوت لوالديه، والله المستعان. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi video singkat dari Syekhnya yang menjelaskan tentang pertanyaan seseorang ya yang menanyakan bahwasanya saudaranya ya tidak berbicara dengan ibunya seperti itu. Maka dia meminta nasihat agar Syekh tadi menasihati saudaranya. Maka beliau katakan perlu kita ketahui, kita tidak boleh ya tidak berbicara dengan kedua orang tua walaupun ada perselisihan, percekcokan ya. Walaupun secara zahir orang tua kita itu yang memiliki salah, tidak boleh bagi kita untuk tidak berbicara dengannya. Kita yang harus minta maaf ya. Minta maaf kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua kita itu telah memiliki andil yang sangat besar dengan adanya kita di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita hak-hak kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran setelah hak Allah kemudian hak kedua orang tua, seperti dalam surah Al-Isra ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, kita semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Kemudian setelah itu Allah sebutkan wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewasiatkan untuk anak-anak, maksudnya mewasiatkan orang tua itu berbakti kepada anak-anak, tidak. Walaupun memang itu dituntut, karena anak-anak itu sudah dicukupkan dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada mereka umpamanya. Seperti anak tersebut waktu kecil umpamanya dia sering kencing atau buang air besar, namun orang tuanya tidak mengeluh ya. Orang tuanya tidak mengeluh. Bahkan dia membuat masalah ketika kecil ya, merusak barang orang lain, orang tuanya ganti ya. Dan juga perlu kita ketahui, setelah ayat tadi Allah katakan kepada kita imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ya. Ketika orang tua kita itu sudah tua atau belum tua, kita harus betul-betul perhatikan mereka. Kita tidak boleh menghardik mereka, mengucapkan kata-kata buruk sama mereka. Bahkan kita dilarang dengan ucapan penolakan teringan ya. Wala taqul lahuma uffin. Uffin ini adalah kata-kata penolakan teringan dalam bahasa Arab. Bayangkan jika penolakan yang lebih kasar dan lebih jelas, itu tentunya lebih diharamkan, lebih tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Dan di penghujung ayat Allah sebutkan wa qul lahuma qawlan karima ya. Dan berbicaralah, berinteraksilah dengan kedua orang tua dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lembut, bukan ucapan yang kasar. Karena ucapan kasar seorang anak kepada kedua orang tuanya itu adalah termasuk kedurhakaan. Karena ketika seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan persulit kehidupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keriduan Allah itu berada pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada kemurkaan kedua orang tua. Ketika kedua orang tua itu marah, murka kepada anaknya, maka ingatlah
dia akan merasakan kehidupan yang sulit. Namun ketika orang tuanya ridho, senang kepada anaknya karena kebaikannya, karena baktinya, karena ketakwaannya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan buat semua manusia itu akan baik kepada dia, seperti itu. Dan juga beliau juga bacakan tadi ayat yang lainnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi manusia itu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, ya, fala tuti'huma, disebutkan di sini, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahkan orang tua itu disebutkan, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, ya. Kita diperintahkan untuk senantiasa taat kepada kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal maksiat. Disebutkan di sini seperti kedua orang tua kita berusaha sungguh-sungguh untuk membuat kita jauh dari Allah, seperti melakukan kesyirikan, ya, maka tidak boleh kita taati. Adapun di bawah itu, selain maksiat kepada Allah, maka harus kita taati. Umpamanya kita diperintahkan untuk menimba air umpamanya, atau kita diperintahkan beli sesuatu, maka kita harus taati. Tidak boleh kita membantah ataupun kita menolaknya, seperti itu. Dan juga disebut dalam ayat yang lain, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan ketika mereka memerintahkan kita keburukan, kemaksiatan, kesyirikan, kita harus menolaknya, tidak boleh taat, tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun kita harus tetap berinteraksi, bergaul, berbicara dengan kedua orang tua kita itu dengan ucapan yang baik. Bukan berarti ketika mereka memerintahkan kita keburukan, kita tidak taat, setelah itu kita menjauhi mereka, tidak, ya, menjauhi mereka. Ini adalah permisalan yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Ketika di puncaknya umpamanya orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, kita harus menolaknya, namun kita harus tetap bersahabat, berinteraksi dengan mereka. Bayangkan ketika mereka menyuruh kita kebaikan, tentunya harus lebih kita lakukan dan kita laksanakan. Dan perlu kita ketahui, berbakti, ya, kepada kedua orang tua ini adalah amalan yang sangat agung. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali a'zam, ya, amal ibadah apa yang paling agung? Maka disebutkan Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, al-jihad fi sabilillah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah mengedepankan berbakti kepada kedua orang tua dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan, ya, al-kabair, disebutkan apa itu dosa-dosa besar. Salah satu disebutkan oleh Rasulullah adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sungguh merugi, ya, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita lihat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, bagaimana kehidupan mereka di dunia sengsara, ya. Tidak sedikit kita lihat tetangga kita umpamanya ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, lihat ketika dia hidup atau pada masa tuanya, tentunya dia akan merasakan yang lebih sedih itu di dunia, bayangkan di akhirat. Sebagaimana kita melihat orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah berikan dia kelebihan. Betapa banyak orang yang berbakti kepada kedua orang tua, Allah bukakan kepadanya pintu rezeki yang tidak terduga. Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia nikmat yang sangat besar, Allah berikan dia juga nikmat
anak yang berbakti kepada dia. Karena ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah insya Allah memberikan kepada dia anak yang berbakti juga kepada dia. Karena al-amal, ya, al-jaza min jinsil amal. Karena balasan itu berdasarkan jenis pekerjaan kita. Jika pekerjaan kita atau perbuatan kita seperti ini, maka balasannya seperti itu. Jika seorang itu durhaka kepada kedua orang tua, maka dia akan mendapat balasan juga seperti itu. Maka beliau tadi menjelaskan, bagaimanapun kondisi orang tua kita, secara zahir dia yang bersalah, kita yang harus minta maaf. Kita yang harus datang kepada kedua orang tua, kita minta maaf, ya, karena kesulitan dan juga kelemahan yang mereka alami ketika mengandung kita, ketika melahirkan kita, tidak sebanding dengan kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya wasiatkan diri saya dan juga seluruh kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada kedua orang tua kalian. Jangan buat mereka menangis bersedih. Bahagiakanlah mereka, jadikan mereka sebagai raja di dunia. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian juga raja di dunia. Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi, ya, dan juga menyimak 3 video dari syekhnya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini juga bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.